Dengan kekuatan besar, dia dengan mudah mendorong tangan Fang Tianhua. Pada saat yang sama, rentangkan kelima jari Anda dengan telapak tangan menghadap ke depan. Dia dengan lembut menepuk dada Fang Tianhua. Telapak tangan ini tampak ringan dan lemah, tetapi begitu mendarat di dada Fang Tianhua, ia meledak dengan kekuatan luar biasa. Peng! Suara tumpul meletus. Saat telapak tangan menampar dada Fang Tianhua, lingkaran kabut putih terang memercik di titik kontak. Aku tidak tahu apakah ada debu di pakaian Fang Tianhua atau apakah serangan telapak tangan ini telah menjatuhkan jiwanya. Singkatnya, ketika Fang Tianhua merasa ada sesuatu yang tidak beres, dia sudah terbang mundur. Dia terbang puluhan meter di udara, dan ketika dia mendarat, dia terhuyung-huyung dan mengenai tanah dengan pantatnya. Ini belum berakhir. Dia masih bergerak mundur dan celananya hampir tergesek oleh tanah. Dia menopang dirinya di tanah dengan kedua tangannya, mengertakkan gigi, dan mencoba menenangkan diri. Namun kekuatan telapak tangan ini terlalu besar, sangat besar hingga dia tidak dapat mencernanya dalam waktu singkat, dan lengannya bahkan terasa lemah. Bukan saja dia gagal menjaga tubuhnya tetap stabil, dia juga kehilangan keseimbangan, terhuyung-huyung, dan berguling jauh di tanah bab 501. Aku memberimu kesempatan. Tetapi kamu tidak berguna. Lau Fang kedua Jenderal Bintang 1 kecuali Long Ju berseru ketika mereka melihat ini. Fang Tianhua duduk di tanah dengan sia-sia sambil menekan bagian dadanya yang terkena pukulan. Meringis kesakitan. Jangan khawatirkan aku, wanita ini sangat kuat, lebih kuat dari kita semua. Mari kita lakukan bersama, jangan terlalu khawatir. Mereka semua adalah orang-orang tangguh yang ditempa di medan perang, dan ketika menghadapi situasi seperti itu, mereka bahkan tidak akan berpikir untuk menunjukkan belas kasihan. Di medan perang, menunjukkan belas kasihan kepada musuh sama saja dengan kejam pada diri sendiri. Tunggu sebentar. Ning Qianqian mengangkat tangannya untuk menghentikan orang-orang yang hendak maju, berjalan lurus ke depan, dan berdeham. Masalah ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan kalian. Benar kalian tidak peduli benar atau salah dan hanya bergegas ke sini untuk membuat masalah, ya? Kakak seniorku memang menyerangmu. Tetapi jika kamu tidak memulai perkelahian, kakak seniorku bukanlah monster jahat, jadi mengapa dia memukulmu mencari masalah? Kamu bukan tandingan kakak seniorku, tetapi kamu berencana untuk menyerangnya secara berkelompok beberapa pria dewasa. Tidakkah kamu pikir itu memalukan untuk menindas yang lemah dengan jumlah kalian? Ning Qianqian menatapnya dengan tatapan mengejek dan menghina. Kau sangat tajam lidah. Fang Tianhua terhuyung berdiri dari tanah dan mengerang. Ning Qianqian menunjuk hidungnya dan berkata, lidahku memang tajam. Jangan menuduhku melakukan bullying. Ya? Aku tidak sehandal kakak seniorku, tetapi jika aku harus berurusan dengan salah satu dari kalian, aku masih bisa melakukannya dengan mudah. Bagaimana ini? Apakah kalian berani bersaing? Pilih salah satu dari kalian untuk melawanku dalam duel 1 lawan 1. Jika kamu menang, aku dan kakak seniorku akan minggir. Jika kamu kalah, kamu tinggal menundukkan kepala dan meminta maaf. Bagaimana? Fang Tianhua dan dua lainnya saling pandang dan mengerutkan kening. Ning Qianqian memutar matanya. Tidak mungkin. Kalian pria dewasa, kalian tidak berani melakukannya, ya? Aku akan memilihmu untuk bertarung 1 lawan 1. Dia menunjuk Fang Tianhua, ragu-ragu sejenak. Lalu berkata ragu-ragu, lupakan saja, kamu baru saja terkena telapak tangan kakak seniorku, kamu pasti terluka. Bagaimana denganmu? Tidak, kamu terlihat terlalu santai, dan aku merasa kamu memanfaatkan aku jika aku menamparmu. Dia sengaja mengulur waktu, menunjuk Fang Tianhua, lalu menggerakkan jarinya bolak-balik di antara dua orang lainnya. Enyahlah. Fang Tianhua berteriak marah dan tidak tahan lagi dengan kenakalan Ning Qianqian. Dia maju selangkah dan mendorongnya, mencoba mendorongnya ke samping. Namun, Ning Qianqian berdiri tegak seperti gunung dan menendang dengan kecepatan sangat tinggi, bercampur dengan suara angin yang bersiul. Fang Tianhua terkejut. Dia berpikir bahwa wanita ini sengaja menunda waktu dan menunggu bantuan datang. Namun siapa yang tahu bahwa itu memiliki kecepatan yang menakutkan seperti itu? Dia dengan cepat mengangkat tangannya untuk memblokir di sisinya. Peng, terdengar suara yang renyah. Disertai dengan sedikit patah tulang, Fang Tianhua terhuyung dan tersapu oleh cambuk kaki Ning Qianqian. Ketika dua jenderal bintang 1 lainnya melihat ini, ekspresi mereka berubah dingin dan mereka bergegas maju dengan marah. Ning Qianqian menepuk tangannya meletakkan di belakang punggungnya lalu menghilang lenyap di depan kedua pria itu. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di belakang dua jenderal bintang 1. Dia menendang mereka satu persatu, memukul pantat mereka dengan keras dengan kekuatan besar. Dia menendang kedua jenderal bintang 1 itu ke depan dan membuat mereka jatuh tersungkur. Ning Qianqian dengan tangan di belakang punggungnya berjalan mendekati kedua jenderal bintang 1 itu dan mencibir. Kupikir kau sangat kuat, tetapi kau membuatku sangat takut hingga aku hanya ingin berduel dengan salah satu dari kalian. Aku tidak menyangka bahwa bahkan jika kalian bertiga disatukan, kalian tetap bukan tandinganku. Terlalu lemah. Yang lemah rentan. Pada titik ini. Tidak peduli seberapa bingungnya dia, Fang Tianhua dapat melihat bahwa ada sesuatu yang salah. Kau hina. Kau meracuniku. Dia menggertakkan giginya, merasa marah. Meskipun dia mungkin tidak bisa mengalahkan Ning Qianqian, dia tidak selama ini. Belum lagi kedua rekannya hanya sedikit lebih lemah darinya. Ketika digabungkan, bagaimana mungkin mereka tidak sepadan dengan Ning Qianqian? Ini pasti diracun. Tapi dia tidak tahu racun apa itu. Dia hanya merasa bahwa sirkulasi darahnya tidak lagi selancar sebelumnya. Ini seperti perasaan orang biasa ketika mereka bangun di pagi hari dan merasa sakit dan lemah di sekujur tubuh. Aku sama sekali tidak bisa mengumpulkan energi. Apakah kalian anak-anak nakal? Apakah meracuni dianggap hina dan tak tahu malu? Ning Qianqian merasa geli.
Dia melirik ke arah Fang Tianhua dan mencibir, kamu berasal dari wilayah utara, kamu telah melewati gunung mayat dan lautan darah di matamu. Jika kamu kalah dari musuh di medan perang itu tidak dihitung hanya karena pihak lain meracunimu, apakah kamu bodoh? Sangat lembut, lemah itu lemah. Bahkan jika dia tidak menggunakan bubuk tulang rawan, ketiga orang ini bersama-sama tidak akan serta-merta jauh lebih kuat darinya. Belum lagi menghadapi kakak seniornya, kemenangan adalah kesimpulan yang tak terhindarkan. Tetapi mengapa tidak melakukannya dengan sedikit usaha? Saudara Junzi, aku di sini untuk membantumu. Lihat racunku ini. Ning Qianqian berurusan dengan Fang Tianhua dan dua orang lainnya, lalu menerkam ke arah Long Ju, membuat gerakan melempar dengan telapak tangannya menghadap ke depan. Bagaimana mungkin Long Ju tidak tahu metode wanita yang tampaknya cantik tetapi jahat ini? Dia dengan cepat menghindar. Tetapi dia dan Junzi pada awalnya seimbang dalam kekuatan. Dia kehilangan konsentrasinya dan terkena tendangan lengket Junzi di pinggang dan perut. Dia terhuyung dan terdorong menjauh. Dia ambruk di tanah dan batuk dengan keras. Air liur yang dibatukannya bercampur dengan darah kental. Kenapa kamu begitu gugup? Ketiga pembantumu semuanya tidak berguna, dan kamu satu-satunya yang tersisa. Apakah kamu tahu betapa sulitnya menyiapkan obatku? 2 lawan 1 dan aku masih butuh obat-obatan? Aku bukan pemilik anjing besar. Ning Qianqian memutar matanya ke arah Long Ju yang ketakutan, bertepuk tangan, dan berjalan pergi. Mereka semua sudah kalah dan tidak layak disebut. Junzi menangkap Long Ju, dan pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya, membiarkan sekelompok pengawal bergegas dan mengendalikan Fang Tianhua dan dua lainnya. Ye Lang, yang telah menonton pertunjukan, perlahan berjalan mendekat, mengulurkan tangannya, dan dengan lembut menepuk wajah Long Ju. Kamu tidak bisa melakukan ini. Bahkan jika kamu membawa orang ke sini, mereka bahkan tidak bisa mendekat dalam jarak 3 meter dariku. Apa yang harus kulakukan? Aku sudah memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak berguna. Anak naga itu meronta dengan hebat. Seorang pria sejati bisa dibunuh tetapi tidak bisa dipermalukan. Bagaimana mungkin seorang jenderal bintang 1 dari wilayah utara tahan terhadap penghinaan seperti itu dari Ye Lang? Ini lebih sulit diterima daripada dibunuh. Dia meronta dengan marah, ingin bertarung dengan Ye Lang demi hidupnya. Namun, prajurit di belakangnya memegang erat lengan Long Ju, melepaskan satu lengan, dan memegang erat lengan yang lain, sambil menarik rambutnya. Membuat kepalanya menghadap ke atas, dalam posisi yang sangat nyaman bagi tuan muda untuk mengambil gambar. Kenapa kau menyeringai? Apakah ini akan menggigit seseorang? Ye Lang terkekeh. Dari kelihatannya, sepertinya kau masih cukup marah. Kuberi kau muka. Kamu datang ke sini untuk mencari masalah, tetapi kamu tidak seberbakat mereka, namun kamu marah di sini. Siapa yang akan membayar untuk ini? Aku. Aku bukan ayahmu. Ye Lang, aku adalah seorang jenderal di bawah komando Dewa Perang Utara. Beraninya kamu menghinaku? Kamu pasti tidak akan berakhir baik. Bunuh aku jika kamu berani. Jika tidak, Yang Mulia Dewa Perang akan datang untuk menyelesaikan masalah ini denganmu secara pribadi. Saat itu, semua kucing dan anjing di sekitarmu harus membayar harganya. Dia melirik dengan kejam pada orang-orang di sekitar Ye Lang. Itu adalah ancaman, ancaman telanjang. Brengsek, kau benar-benar mencari mati, ya? Junzi sangat marah. Di depan tuan muda, Long Ju berani berbicara begitu liar. Bukankah dia hanya mencari masalah? Jika dia tidak menunjukkan warna di depannya, bagaimana bisa dia, sebagai pengawal pribadi, menjaga harga dirinya? Biar kau keras kepala. Biar kau mengancam. Biar kau bicara. Sial, Junzi menampar wajah Long Ju dengan tamparan keras. Junzi merasakan sakit di telapak tangannya karena dipukul. Tentu saja. Wajah Long Ju semakin sakit. Wajahnya bengkak karena dipukuli, seolah-olah dia disengat lebah. Bunuh. Long Ju batuk darah dari sudut mulutnya, hidung dan wajahnya bengkak, tetapi dia masih mengatupkan giginya dengan erat. Ye Lang terlalu malas untuk melihat orang keras kepala ini dan memusatkan perhatiannya pada Fang Tianhua dan dua lainnya. Katakan padaku, apa yang Dewa Perangmu minta kamu lakukan di sini? Fang Tianhua menatap Long Ju yang menyedihkan dan menjadi lebih marah, tetapi pada saat ini tidak ada gunanya hanya berbicara kasar. Tujuan kedatangan mereka ke sini adalah untuk memperingatkan Ye Lang agar tidak mencari kematian. Yang Mulia Dewa Perang tidak senang Anda terlalu dekat dengan istrinya, dan memperingatkan Anda untuk menjauhi Nona Lin di masa depan. Nona Lin. Nona Lin kian-kian menatap Ye Lang dengan rasa ingin tahu. Kamu selingkuh dengan Dewa Perang Wilayah Utara? Ekspresi Luo Qingyu juga menjadi serius. Jika situasinya benar-benar berkembang sampai titik ini, itu akan menjadi pertarungan sampai mati. Ye Lang memutar matanya. Apa kau sakit? Tidak ada apa-apa antara istriku dan aku, dan istrinya sendiri yang ingin berterima kasih padaku, jadi kenapa jadi seperti aku sengaja mencoba mendekati Nona Lin? Melihat Ning Qianqian. Ye Lang sengaja mencoba menjauhkan diri dari masalah ini dan berkata, jika aku benar-benar memiliki sesuatu yang tidak jelas dengan istri Dewa Perang, apakah menurutmu beberapa idiot ini akan datang ke sini sekarang? Bahkan istrinya pun diganggu, bagaimana bisa Dewa Perang mentolerir ini? Itu benar. Jika benar-benar ada hubungan, berdasarkan rumor tentang karakter garang Dewa Perang Utara. Aku khawatir dia sudah mengambil inisiatif untuk datang ke pintu kita dan bertarung sampai mati. Luo Qingyu pernah mendengar nama Dewa Perang dan tahu tentang pengalaman legendarisnya. Dia tahu bahwa situasinya tidak mungkin seserius ini. Jika tidak, dengan watak Dewa Perang yang pemarah, bagaimana dia bisa mengendalikan dirinya? Tuan, kapan Anda pernah melakukan sesuatu yang baik dan diingat oleh orang lain? Di pesta ulang tahun tadi malam, jika Anda tidak maju, saya khawatir Nona Lin tidak akan bisa meninggalkan panggung juga. Keluarga Lin dengan sengaja mendorong Nona Lin untuk mendekati Anda, dan Dewa Perang itu tidak merenungkan dirinya sendiri, tetapi malah membuat masalah bagi Anda. Ini terlalu tidak masuk akal.
Sambil mengendalikan Longju, Junzi menghela napas dengan marah. Beberapa orang hanya mengandalkan kemampuan mereka untuk bertindak tanpa hukum. Jangan pikirkan kesalahanmu sendiri. Kau berpura-pura menjadi pengecut sepanjang hari. Apakah kau gila berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau? Mendengarkan kata-kata marah Junzi, Ning Qianqian mendecakkan bibirnya. Apakah benar-benar ada orang aneh seperti itu di dunia ini? Dia menatap Fang Tianhua dengan bingung. Sejujurnya, apakah Dewa Perangmu benar-benar akan melepaskan posisi Komandan Naga Wilayah Utara dan memilih untuk menjadi menantu orang lain? Atau apakah kamu tipe orang yang tidak ingin mengungkap identitasmu dan dipukuli serta dimarahi setiap hari? Long Shuai bukanlah orang seperti itu. Hehe, pasti punya rahasia yang tak terkatakan. Fang Tianhua ingin membantah tetapi ketika dia memikirkan situasi Long Shuai saat ini, dia telah diusir dari rumah oleh ibu mertuanya dan harus tinggal di tempat Longju. Dia merasa sangat tidak percaya diri untuk membantah. Ning Qianqian mengerti dan menelan ludahnya seolah-olah dia telah menemukan kebenaran yang tidak dapat dipercaya. Dan menatap Luo Qingzhen dan berkata, kakak seniorku Dewa Perang Wilayah Utara ini sepertinya sedikit berbeda dari rumor yang beredar. Bagaimana bisa dia menjadi Dewa Perang Utara yang perkasa? Dia jelas seorang masokis yang kecanduan masokisme. Diam. Kamu tidak boleh menghina Long Shuai. Anak naga itu meraung. Respons yang dia dapatkan adalah suara tamparan di wajah, diikuti dengan tamparan lain di wajah. Setelah mengalahkan Longju, Junzi menjabat tangannya yang sakit dan berkata dengan serius, Tuan, bagaimana kita menghadapi keempat orang ini? Meskipun apa yang mereka lakukan agak berlebihan, mereka tetap setia dan memiliki aspirasi tinggi. Bawa dia keluar dan bunuh dia. Junzi hendak melepaskan orang itu, tetapi tuan muda itu tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan memberikan perintah kematian. Kembali ke bisnis lama adalah hal yang lumrah. Layanan satu atap, 4 dari mereka datang sekaligus. Aku ingin tahu apakah ikan di kolam akan mati kekenyangan. Ia lang berbalik dan bersiap untuk pergi. Melirik Luo Qingyu dari sudut matanya. Luo Qingyu tidak menyadari bahwa dia sedang diam-diam diperhatikan, tetapi tetap mengulurkan tangan untuk menghentikannya dan menasihati keempat orang ini hanyalah jenderal di bawah komando Dewa Perang Utara. Bukan dalam utama perintah militer seperti gunung, dan mereka tidak punya cara untuk membantah selain itu. Mereka juga jenderal dengan kontribusi besar, tidak pantas membunuh mereka hanya karena hal-hal ini, beri saja mereka pelajaran. Apakah Anda bermaksud untuk membiarkan mereka pergi? Yelang pura-pura enggak. Luo Qingyu mengangguk. Anda bisa memberi saya pelajaran. Yelang melengkungkan bibirnya. Dan tidak baik untuk menentang keinginan Luo Qingyu, jadi dia melambaikan tangannya serta mereka semua keluar, dan beri masing-masing 100 tamparan di wajah. Gunakan sandal jepit untuk memukul mereka jika Anda tidak punya sandal jepit. Pergi belikan saya beberapa, saya ingin sandal jepit. Orang yang bernama Longju akan ditampar 100 kali di setiap sisi wajahnya. Dia adalah orang yang paling banyak bicara. Oke. Junzi tidak sabar untuk menyeret Longju dan 4 lainnya keluar dan memperlakukan mereka dengan baik. Setelah yang lain pergi, Luo Qingyu akhirnya mengungkapkan perasaan sebenarnya. Jangan marah, aku tahu kamu marah, keempat orang ini terlalu brutal. Namun sebagai jenderal di bawah komando Dewa Perang, mereka adalah kepercayaan sejatinya. Jika mereka dipukuli dan dibunuh, itu pasti akan menciptakan perseteruan darah yang tak terdamaikan antara mereka dan Dewa Perang. Dan Dewa Perang bahkan mungkin segera mengunjungi mereka. Dalam keadaan saat ini, kami para saudari masih bersatu kembali. Setelah aku kembali, aku akan menghubungi saudari-saudari yang hilang lainnya dan menggunakan ramuan fisikmu untuk meningkatkan kekuatanmu ke tingkat yang lebih tinggi pada saat itu. Bahkan jika Dewa Perang datang, dia tidak akan mampu menembus formasi pedang dari kami 7 saudari dan tidak akan mampu menyebabkan kerugian apapun padamu. Yelang tanpa acuh tak acuh, mereka hanyalah beberapa jenderal, mereka bukan apa-apa, tidak masalah. Apakah kita menahan mereka atau membiarkan mereka pergi? Ning Qianqian juga menjadi serius. Meskipun kamu sangat kuat, sebaiknya jangan menciptakan begitu banyak musuh yang kuat pada saat yang sama. Aku belum tahu apa yang terjadi dengan guruku. Jika dia tidak senang denganmu, kamu akan memiliki musuh yang kuat di depan dan di belakangmu. Begitu dia selesai berbicara, sebuah teriakan aneh terdengar di langit, dan kemudian seekor burung yang tampak seperti merpati tetapi bukan merpati menukik dari udara dan bergegas menuju bawah. Ketika hendak menyentuh Ning Qianqian, ia mengepakkan sayapnya dan mendarat di bahunya. Tuan telah tiba di kota Tianhai. Saat Luo Qingyu melihat burung itu, dia kehilangan ketenangannya dan berseru kaget. Bab 527, Saudara Perempuan Berkumpul. Ini adalah merpati putih dari sekte. Masing-masing dari mereka memilikinya sendiri. Ini adalah cara unik sang guru untuk menghubungi mereka. Bai Jiu biasanya mematuhi perintah tuannya, tetapi sekarang dia muncul di kota Tianhai. Apakah itu berarti bahwa tuannya telah datang ke kota Tianhai? Mungkinkah Bai Jiu ini menyelinap keluar? Ning Qianqian juga sedikit terkejut. Merpati putih ini sangat spiritual saat ini. Tidak seperti di negara lain di mana orang menggunakan senapan berburu untuk menembak burung, bahkan jika dia melarikan diri secara diam-diam itu pun bukanlah sesuatu yang tidak dapat diterima. Tetapi ketika Ning Qianqian mengambil selembar kertas yang diikatkan di kaki Bai Jiu dan melihat informasi di atasnya, dia langsung mengerutkan kening. Selesai sudah, ini benar-benar guru. Dia datang ke kota Tianhai dan meminta kita untuk menemukannya. Bukankah ini akhir dari segalanya? Guru datang dan pergi tanpa jejak, jadi bagaimana mungkin dia datang ke kota Tianhai tanpa alasan? Aku benar-benar menemukan sesuatu yang salah, dan sangat mungkin aku tidak bisa menghubungi bajingan Chen Fan. Dia datang ke sini saat ini, dia pasti di sini untuk menyelidiki. Demikian pula, setelah beberapa saat, seekor merpati putih lainnya mendarat di bahu Luo Qingyu setelah melihat pesan itu.
Ekspresi Luo Qingyu juga terlihat sedikit aneh. Guru secara pribadi keluar dari pengasingan, yang hampir mustahil terjadi di masa lalu. Bahkan ketika mereka berada di sekte sebelumnya. Ketika mereka menerima misi dan turun gunung untuk melaksanakan misi, bahkan jika mereka menghadapi bahaya, sang guru umumnya tidak akan ikut campur tapi membiarkan kakak perempuan tertua melindungi mereka secara diam-diam. Kali ini, ketika guru datang ke kota Tianhai, dia tidak memberitahunya waktu kedatangannya terlebih dahulu. Sudah jelas betapa cemasnya dia. Semuanya sudah berakhir. Merpati putih telah muncul. Bukankah itu berarti guru sudah tiba di dekat kota Tianhai? Para saudari Xiao di villa tidak lagi bersembunyi setelah melihat Long Ju dan yang lainnya menghilang, tetapi keluar. Xiao Bingbing melihat Bai Jiu berdiri di pundak Luo Qingyu dan Ning Qianqian. Dan dia menjadi gugup. Guru memiliki kekuatan magis yang hebat, dia pasti telah menemukan sesuatu yang salah dengan Chen Fan. Jika kita bertanya tentang ini, bagaimana kita akan menanggapi beritahu guru secara langsung bahwa Chen Fan dibunuh oleh Yelang? Tidak mungkin jika dia mengatakannya secara langsung. Jika Chen Fan melakukan kesalahan lagi, guru akan melindunginya dan mengatakan bahwa Chen Fan salah dan seharusnya dialah, sebagai guru, yang harus menghukumnya. Alih-alih Yelang, guru pasti akan melakukan sesuatu yang buruk pada Yelang. Ini sudah pasti. Tidak mungkin untuk mengatakan yang sebenarnya kepada guru. Bahkan jika kita harus menyembunyikannya, kita harus memastikan bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan Yelang. Xiao cucu serius, dan ketika dia melihat tatapan aneh dari saudara perempuannya, dia terbatuk dan berkata, Tuan Muda Ye telah memberikan bantuan besar kepada kami berdua dengan menyelamatkan hidup kami. Apapun yang terjadi, dia tidak boleh dihukum sedikit pun. Kita semua tahu karakter guru. Dia sangat protektif terhadap kekurangannya. Jika orang asing seperti Yelang terlibat, Ning Qianqian berkata dengan aneh tidak peduli seberapa besar guru mencintai Chen Fan, dia hanyalah satu orang jika kita semua mendukung Yelang bersama-sama. Bukankah itu cukup untuk mengalahkan bobot Chen Fan di hatinya? Terlalu berisiko lagi pula, tidak seorang pun dari kita dapat menjamin apa yang akan dilakukan guru. Dan begitu guru membuat keputusan, bahkan jika kita bergabung, kita tidak dapat menghentikannya dengan cara apapun. Xiao cucu menggelengkan kepalanya dengan tegas. Menolak ide Ning Qianqian. Alih-alih memikirkan masalah gurunya, Ning Qianqian menjadi semakin curiga, kakak tingkat 5. Apa yang terjadi? Mengapa kamu tiba-tiba begitu peduli pada Yelang setelah tidak bertemu dengannya selama 1 malam? Bahkan kakak tertua, tunangannya, belum mengatakan apapun. Kamu begitu ingin membantu Yelang menjernihkan hubungannya. Mungkinkah ada sesuatu antara kalian berdua yang tidak kami ketahui? Mata Ning Qianqian menatap Yelang sejenak dan kemudian beralih ke Xiao cucu. Ning Qianqian, aku di sini untuk memberitahumu sesuatu yang serius. Sekarang kita telah menghadapi situasi ini. Apakah ini saatnya bagimu untuk membuat tebakan acak? Xiao cucu berkata dengan wajah lurus. Setetes kebaikan harus dibalas dengan musim semi. Ini adalah ajaran leluhur sekte kita. Jika guru memiliki niat untuk menyakiti Yelang, bukankah kita berdua saudari akan menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih? Kalian bisa menyalahkan aku dan mengatakan bahwa aku yang membunuh Chen Fan. Aku adalah kakak senior dan aku punya hak untuk melakukan ini. Luo Qingyu menarik napas, merasa tidak yakin. Orang utama yang harus aku hadapi adalah guruku, yang telah membentuk bayangan psikologis pada diriku sejak aku kecil. Terus terang, jika dia harus menghadapi musuh, tidak peduli siapa yang lebih kuat antara guru dan Dewa Perang Utara, Luo Qingyu tidak akan pernah memilih guru sebagai musuhnya. Namun, kata-kata Xiao cucu memang sangat meyakinkan. Begitu terlibat dalam sesuatu, tidak ada cara untuk keluar darinya. Sangat mungkin Yelang akan terseret ke dalam pusaran. Jika kamu bisa menjauhkan diri darinya, cobalah untuk melakukannya. Aku khawatir guru tidak akan mudah dibodohi. Tanpa bukti kuat, akan sulit untuk menutupi kebohongan ini. Yang paling penting, jika kesalahan yang dibuat oleh Junior Brother diketahui, Yelang pasti akan terlibat. Masalah ini perlu dipertimbangkan dengan hati-hati. Xiao cucu tampak serius dan tidak berpikir masalahnya sesederhana itu. Mereka selalu diselimuti bayangan guru mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka ingin menipu guru mereka. Mereka tidak memiliki pengalaman dan sangat gugup serta berhati-hati. Saat ini, 2 merpati putih lagi jatuh dari langit. Satu jatuh di bahu Xiao Bingbing. Yang satunya melayang di atas kepala Xiao cucu beberapa saat, lalu mendarat di bahu Yelang. Apa yang terjadi? Bagaimana burung ini bisa mendarat di bahuku? Yelang menatap Luo Qingyu dan gadis-gadis lain dengan bingung. Xiao Bingbing berdiri di dekatnya. Mengamati semua ini dan menjelaskan dengan curiga, merpati putih ini dibesarkan oleh tuan kita menggunakan esensi darah kita untuk memberinya makan. Meskipun jumlahnya kecil. Merpati putih itu dapat membedakan kita masing-masing dengan jelas dan dapat mengidentifikasi orang yang berbeda melalui aroma esensi darah mereka. Tidak pernah ada kasus salah identifikasi sebelumnya, dan aku tidak tahu apa yang terjadi kali ini. Itu tidak mungkin. Bai Jiu tidak pernah melakukan kesalahan sebelumnya. Mungkinkah kamu berdiri terlalu dekat dengan kakak tingkat 5? Ning Qianqian memegang lengan Yelang dan menyeretnya pergi untuk jarak tertentu. Selama waktu ini, dia tanpa sungkan memeluk lengan Yelang di lengannya dan memanfaatkannya sebanyak mungkin. Kemudian dia perlahan-lahan mengambil merpati putih dari bahu Yelang dan melemparkannya ke langit. Kekuatan yang digunakan terlalu besar menyebabkan merpati putih itu terlempar berputar-putar tak terhitung jumlahnya di udara. Terhuyung-huyung dan mengepakkan sayapnya berkali-kali dan berputar terus-menerus di langit. Sepertinya sedang berjuang tentang di pundak siapa tanggung jawab itu harus jatuh. Xiao cucu terus menatap merpati putih di langit dan dia hampir melambai untuk memanggil mereka.
Namun mata Baijiu berputar-putar dan dia jelas mengenali Xiao Chuchu, tetapi dia masih terbang menuju Ye Lang tanpa ragu dan mendarat di bahunya. Melihat ini, Ning Qianqian menolak untuk menyerah dan ingin terus membuat masalah. Tetapi pada titik ini, bagaimana mungkin Ye Lang tidak melihat keanehan di dalamnya? Dia segera menghentikan tindakan Ning Qianqian dan menepuk kepala Baijiu. Berdiri saja di bahuku, jangan macam-macam, bukan berarti kamu salah mengira orang asing. Ini bukan masalah besar. Xiao Chuchu sudah menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia takut rekan-rekan sesama wanitanya akan memiliki pikiran liar, jadi dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan menunjuk seekor merpati putih yang muncul di udara. Yutera, ada merpati putih lain di sini, mungkinkah ada sesama saudari lain di dekat sini? Itu tidak mungkin. Bukankah kita hanya berempat, di mana lagi ada orang lain? Ning Qianqian melihat merpati putih yang melayang di udara, mereka mungkin terlihat mirip. Mungkin saja itu burung ras campuran jantan yang tertarik oleh merpati putih ras murni Sucana. Apa kamu di sana? Ye Lang hanya melirik sekilas dan kira-kira menebak apa yang sedang terjadi dan berteriak ragu-ragu ke udara, "Exist, I'm here always Terry." Sebuah suara jawaban datang dari pohon osmanthus hijau berdaun lebar yang rimbun di antara tanaman hijau di area villa, di sisi lain menjelang siang. Long Ju dan yang lain dengan wajah dan hidung lebam kembali ke Kabupaten Jiangnan dan datang ke kediaman sementara Ye Chen. Ada apa? Wajahmu memar dan bengkak, apakah seseorang memukulmu? Ye Chen mengerutkan kening, melihat keempat jenderal bintang 1 yang malu di depannya. Dan amarah muncul di dadanya. Seseorang berani menindas rakyatnya? Long Ju pergi untuk memperingatkan Ye Lang, tetapi sekarang dia kembali dalam keadaan seperti ini. Mungkinkah masih ada ahli di sekitar Ye Lang? Long Ju marah, Jenderal Long. Ye Lang terlalu tercela. Sebenarnya ada 2 wanita di antara pengawalnya. Salah satunya sangat kuat. Tak satu pun dari kami berempat yang bisa menandinginya. Tapi meski begitu, jika kami bertarung dengan senjata dan pisau sungguhan, kami tidak akan berakhir seperti ini. Tetapi wanita yang lain begitu berbahaya dan licik sehingga dia benar-benar meracuninya. 2 wanita. Ye Chen memandang Long Ju dengan curiga. 2 wanita kuat yang paling menarik perhatiannya sekarang adalah 2 wanita yang muncul di keluarga Wang. Mungkinkah kedua wanita itu adalah orang-orang Ye Lang? Long Ju melihat keraguan Ye Chen dan menggelengkan kepalanya dengan cepat. 2 orang yang lain, aku belum pernah melihat mereka sebelumnya. Peng He berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan marah. Jenderal Long Yi gagal melakukan pekerjaan saya dengan baik, tolong hukum saya dengan berat. Kedua pengawal wanita itu tidak memberimu. Marshal Long hormat, sama sekali orang-orang seperti mereka harus dihukum lebih keras daripada bawahanmu mencari kematian. Ye Chen mengerutkan kening. Dia telah lama tinggal di Kabupaten Jiangnan dan tidak pernah menunjukkan cakarnya ke dunia luar. Mungkinkah orang-orang dari keluarga Ye berpikir bahwa dia dewa perang di utara? Dapat dikendalikan sesuka hati, siapapun bisa menampar bawahan mereka di wajah. Kamu bangun dulu, aku akan pergi ke Ye Lang secara pribadi. Ye Chen serius, dia meminta Long Ju untuk melakukan sesuatu, tetapi dia gagal melakukannya dan dipukuli kembali dengan wajah memar. Ini sama saja dengan menampar wajah Ye Chen. Bagaimana aku bisa tahan? Tidak peduli seberapa kuat latar belakangnya, dia harus membayar harganya. Terutama 2 wanita yang mengambil tindakan, mereka akan membayar harga 100 kali lebih besar dari kerusakan yang diderita Long Ju. Long Shui, tidak semua dari kedua wanita itu adalah orang jahat. Fang Tianhua menggertakkan giginya dan mengingat sesuatu. Terutama dalam perjalanan pulang, dia mempelajari beberapa informasi tentang identitas Ye Lang dari Long Ju, yang membuatnya semakin berhati-hati. Dia tidak ingin masalah sekecil itu menyebabkan konflik besar antara Northern Territory dan keluarga Ye di ibu kota sampai pada titik di mana itu tidak dapat diselesaikan. Melihat Ye Chen melihat ke atas, Fang Tianhua menundukkan kepalanya dan berkata dengan rasa bersalah di hatinya. Kedua wanita itu sangat dekat dengan Ye Lang. Mereka bukan pengawal, tetapi lebih seperti kekasih. Ada kemungkinan bahwa tidak banyak hubungan antara istrimu, Long Shui, dan Ye Lang, dan itu mungkin hanya karena rasa terima kasih. Lagi pula, kami berempat langsung datang ke pintu mereka tanpa penyelidikan apapun. Jika itu musuh lain, mereka pasti akan menyiksa kami sampai mati setelah menangkap kami. Tetapi salah satu wanita setuju dan membiarkan kami kembali. Ini membuktikan bahwa bahkan keluarga Ye tidak ingin memperburuk keadaan dan ingin menyelesaikan dendam yang tidak perlu ini. Saya merasa bahwa tidak perlu lagi merepotkan mereka karena itu adalah sesuatu yang tidak ada sejak awal. Ye Chen menyipitkan matanya menatap Fang Tianhua berhenti sejenak dan berkata dengan ragu, apakah Anda mengatakan bahwa saya tidak masuk akal? Saya tidak berani. Fang Tianhua berlutut dengan cepat. Kedua jenderal bintang 1 di sampingnya juga ketakutan dan berlutut di depan Ye Chen dengan cepat. Bagaimana dengan keluarga Ye? Bagaimana jika aku membiarkanmu kembali? Apakah kita akan membiarkan orang-orang yang menyerang perbatasan utaraku lolos begitu saja dengan mudah? Apakah kamu benar-benar berpikir tidak ada seorang pun di perbatasan utaraku? Ye Chen awalnya tidak berniat mencari masalah dengan Ye Lang, tetapi Long Ju menyarankannya. Dia pikir itu layak dan dia akan memberikan peringatan untuk menghindari masalah lebih lanjut. Dia tidak terlalu memikirkan Ye Lang bahkan jika pihak lain adalah satu-satunya pewaris masa depan keluarga Ye di ibu kota. Tetapi cara Long Ju dan yang lainnya dipukuli tidak bisa dijelaskan hanya dengan beberapa kata. Kebetulan saya tidak ada kegiatan akhir-akhir ini. Jadi saya bisa membebaskan tangan saya untuk mengambil tindakan terhadap Ye Lang. Dia ingin melihat siapa 2 wanita yang mengikuti Ye Lang itu dan bagaimana mereka bisa mengalahkan 4 jenderal bintang 1 miliknya dengan sangat buruk. Ye Chen, dewa perang dari utara, yang dikenal sebagai Dragon Marshal, memimpin 1 juta tentara utara dan sekuat pelangi.
Ye Lang harus membayar harga untuk apa yang dia lakukan di pagi hari pada sore hari, dan tidak ada ruang untuk kesalahan. Dia akan mencari Ye Lang hari ini dan memberitahu dia bahwa tidak semua orang bisa digerta olehnya, Jenderal Long. Ada kesalahpahaman di sini. Fang Tianhua berbicara dengan ngeri karena takut situasinya akan menjadi tidak dapat dipulihkan, tidak peduli seberapa takutnya dia. Dia harus membujuknya. Diam. Ye Chen selalu menepati janjiku. Ye Chen dengan acuh tak acuh memerintahkan Long Ju siapkan mobil dan pergi ke kota Tianhai. Saat Long Ju berdiri telepon berdering, Ye Chen menjawabnya bahkan tanpa mengaktifkan speakerphone, dan raungan keluar dari ujung yang lain. Ye Chen. Dari mana saja kamu? Kembali ke sini sekarang, segera-segera. Kembalilah ke keluarga Lin dan tunggu wanita tua itu memberimu hadiah. Aku tidak peduli di mana kau mati. Long Ju tertegun. Ye Chen mengerutkan kening. Siapkan barang untuk keluarga Lin. Bab 503 Wanita Istana Dingin. Meskipun Long Ju merasa tidak nyaman, dia tidak punya cara untuk membantah perintah Ye Chen dan pergi menyiapkan mobil dengan patuh. Tak lama kemudian, keduanya meninggalkan ruangan. Hanya Fang Tianhua dan dua lainnya yang tersisa, saling memandang dengan bingung. Salah satu prajurit bintang berbicara, "Saudara Tianhua, katakan padaku, apakah Long Shuai kita benar-benar seperti yang dikatakan gadis kecil itu, punya hobi khusus?" Dia tidak bisa menahan diri untuk menebak. Bahwa suara arogan Sang Yuhui, bahkan tanpa speakerphone menyala, dia masih bisa mendengarnya dengan jelas dan itu sangat keras. Kau tahu, orang yang dimarahi adalah komandan naga mereka di utara. Jika ada yang berani tidak menghormati Marsekal Long, dia mencari kematian. Jika orang yang berteriak di telepon barusan adalah orang tua Long Shuai, maka ada penjelasan dan mereka bisa memahaminya. Tapi sekarang orang yang meneriakinya adalah ibu mertua Long Shuai yang sebelumnya sudah menendang Long Shuai keluar dari rumah. Sudah jelas jika kamu melambaikannya maka ia akan datang, dan jika kamu membuangnya maka ia akan pergi. Mengapa pria sejati harus khawatir tidak punya istri? Apakah perlu merendahkan diri seperti ini? Diam. Apa kau pikir kau bisa mengkritik Long Shuai? Fang Tianhua berteriak marah. Namun, dia mulai memiliki pemikiran sendiri di dalam hatinya dan sangat bingung. Tetapi karena rasa hormatnya kepada Long Shuai, dia tidak bersedia mempercayai kata-kata yang memfitnah Long Shuai. Prajurit bintang satu lainnya penuh dengan kemarahan. Saudara Tianhua, apakah Anda harus membela saya seperti ini? Lihat sendiri. Bagaimana Long Ju barusan terus mendorong Long Shuai untuk membalas dendam. Juga yang lain berpikir bahwa Long Ju adalah penggemar berat Long Shuai, tetapi aku pikir dia hanyalah antek Long Shuai 3 tahun. Selama 3 tahun kami mengabaikan utara dan membiarkannya begitu saja seolah-olah kami tidak terlibat dalam masalah ini. Ye Chen memang memberikan kontribusi, tetapi dia meninggalkan posnya tanpa izin. Bukankah itu berarti dia tidak bersalah dalam hal itu? Dan Long Ju, selama 3 tahun dia belum berhasil mengelola legionnya sendiri di utara dan dia telah menyerahkan legionnya kepadamu, Saudara Tianhua, untuk memimpin. Kamu berdedikasi dan bersedia bekerja keras. Tetapi jika Marsekal Long kembali ke utara, apakah menurutmu kamu masih bisa bertahan di posisi ini? Dia pasti akan mendorong Long Ju, yang telah bersamanya selama 3 tahun, ke depan. Dan untuk mencegah orang-orang di bawah memberontak melawan Long Ju, dia akan memindahkanmu. Saat itu, semua upaya akan sia-sia dan semua manfaat akan diambil oleh Long Ju sendirian. Setelah Ye Chen pergi, kedua jenderal bintang 1 itu tidak memiliki kekhawatiran dan menyampaikan pikiran mereka. Faktanya, ada banyak orang di wilayah utara yang telah bertugas di ketentaraan selama bertahun-tahun lebih lama dari Ye Chen. Dulu mereka patuh pada Ye Chen, tetapi mereka ditekan sedemikian rupa sehingga mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala mereka. Namun sekarang 3 tahun telah berlalu, bagaimana mungkin prestise Ye Chen tetap tidak berubah selama 3 tahun? Beberapa monster dan iblis sebelumnya sekarang telah melompat keluar dan mulai menentukan langkah. Kedua jenderal bintang 1 ini jelas telah mendengar terlalu banyak rumor dan telah membentuk kesan tertentu di benak mereka. Pada akhirnya, setelah melihat kondisi Ye Chen baru-baru ini, dia menjadi semakin tidak puas. Jika kalian berdua terus mengatakan ini, aku akan melaporkannya kepada Marshal Long. Fang Tianhua menggertakkan giginya dan menatap kedua saudaranya dengan garang. Kedua jenderal bintang 1 itu mendengus dingin. Saudara Tianhua, aku selalu menganggapmu sebagai saudaraku sendiri, dan aku tahu apa yang kau pikirkan. Jika kamu pikir apa yang kami katakan salah, maka katakan pada Long Shuai. Saudara Tianhua, kami tidak membencimu. Tidak peduli bagaimana Long Shuai menghukum kami, apakah kami hidup atau mati, kami tetap saudara. Aku tidak senang. Jika seorang jalang berani mempermalukanku sampai seperti ini, aku bisa melakukan apa saja. Aku lebih baik menjadi pengemis daripada dipermalukan. Fang Tianhua mengangkat tangannya dan benar-benar ingin menampar kedua saudara di depannya yang telah melewati hidup dan mati bersama. Tetapi tangannya berhenti di udara. Dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Jangan bicarakan hal semacam ini lagi di masa depan. Dia merasa tidak berdaya dan tidak mau menerima kenyataan ini. Tetapi melihat kinerja Long Shuai yang lemah di depan ibu mertuanya dan perubahan sikapnya yang sering, saya merasa tidak enak dari lubuk hati. Meskipun omong kosong kedua saudara itu dihentikan, itu meninggalkan bekas yang mendalam di hati mereka. Di sisi lain, kota Tianhai, Gunung Jiuding, terkenal di Longguo karena pemandangan gunung dan sungainya yang indah dan merupakan objek wisata yang terkenal. Tetapi gunung-gunungnya berbatu dan beberapa tempat tidak terbuka untuk umum dan jarang dihuni. Tentu saja, bahkan jika itu terbuka untuk umum, orang biasa tidak akan bisa memanjat pada akhirnya. Ini belum sepenuhnya dikembangkan. Ning Qianqian, yang sedang berjalan di bebatuan aneh, merasa kesal dan mengeluh dengan tidak puas. Apa kau bercanda ini di kota Tianhai?
bukan di sudut terpencil. Tidak bisakah guru menemukan tempat yang lebih baik untuk berkumpul? Akan baik-baik saja jika kita hanya menemukan hotel, apakah perlu datang ke tempat aneh ini? Dia memakai sepatu hak tinggi yang berarti dia sangat gesit. Jika tidak, dia akan keseleo pergelangan kakinya bahkan sebelum naik gunung. Kamu satu-satunya yang terlalu banyak bicara. Luo Qingyu memelototinya. Ning Qianqian menunjuk Xiao Cucu di belakangnya dan berkata, aku memang banyak bicara, tetapi apa yang aku katakan masuk akal. Lihat, kakak senior kelima lebih kuat dariku, tetapi dia berjalan di belakang. Ini sudah merepotkan dan dia tidak mengizinkan orang lain untuk mengatakan apapun. Alsono tidak ada yang berburu dalam beberapa tahun terakhir jika tidak, merpati putih yang dipelihara guru akan terbang dan mendarat di panci presto orang lain 800 tahun yang lalu. Jangan mengeluh guru memiliki mata dan telinga yang tajam jika dia mendengarmu, dia pasti akan memberimu pelajaran. Xiao Cucu diam-diam mengertakkan giginya. Menahan ketidaknyamanan dan dengan cepat mengikuti dia juga merasa tidak nyaman, tetapi itu adalah kesalahannya sendiri. Jika dia dalam keadaan sehat, dia tidak akan merasakan sakit yang begitu hebat setelah berjalan beberapa langkah di jalan pegunungan. Tanpa gangguan Ning Qianqian, para saudari membutuhkan waktu kurang dari 10 menit untuk mencapai puncak gunung yang tidak terbuka untuk umum. Itu adalah sebidang tanah kosong, dengan bebatuan bergerigi di mana-mana dan hanya beberapa pohon tua yang daunnya sudah berguguran. Ketika angin dingin bertiup, tempat itu terlihat sangat suram. Berdiri di tepi tebing, ada sosok Anggun dalam gaun istana ungu. Tubuhnya anggun dan ikat kepala ungu melingkar di rambutnya. Berkibar tertiup angin di belakangnya, kakak senior keempat Lun Hui sudah lama menunggu di sini. Melihat beberapa kakak senior muncul dalam pandangannya, dia dengan hormat mengingatkan mereka. Guru, kakak senior dan yang lainnya sudah tiba. Kakak senior ketiga tidak ada di kota Tianhai saat ini, dan mungkin tidak dapat datang untuk sementara waktu. Di mana Xiao Fan? Wanita dalam gaun istana itu tidak menoleh ke belakang. Dia berdiri di tepi tebing, memandangi kota metropolis yang makmur di kejauhan. Dia merasakan rasa asing yang kuat, seolah-olah itu tidak sesuai dengannya, seolah-olah itu bukan bagian dari dunianya. Mengapa merpati putih yang mencari Xiao Fan kembali dengan tangan kosong berkali-kali? Apakah sesuatu terjadi? Master Chen Fan Lun Hui ingin berbicara. Tetapi ketika kata-kata itu mencapai bibirnya, wanita berpakaian istana menunjuk jari ke jantungnya, menyebabkan dia menutup mulutnya dan tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Kamu bilang. Wanita berpakaian istana berbalik. Matanya yang dalam tidak memiliki emosi apapun dan sangat dingin, seolah-olah dia telah meremehkan kehidupan. Bab 504 krisis besar Luo Qingyu dipertanyakan hati dingin tak berperasaan tidak duniawi. Ini adalah kata yang paling tepat untuk menggambarkan wanita ini dalam balutan gaun istana. Pakaian ungu polosnya tampak dibuat khusus untuknya dan dia tidak tampak seperti seseorang dari era ini. Seolah-olah dia telah melakukan perjalanan waktu dari zaman kuno. Pesona yang terungkap dalam setiap kata dan tindakannya seperti seorang pria yang bertemu dengan seorang sarjana miskin dalam novel supernatural. Hanya dengan satu pandangan. Hal ini membuat Ning Qianqian yang selalu gelisah menjadi sangat ketakutan sehingga dia menutup mulutnya. Pada saat ini, semua pengakuan yang telah dia buat sebelumnya terlupakan. Pikirannya kosong karena ditekan oleh aura sang master. Aku melihat sekeliling tetapi tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat. Tidak hanya Ning Qianqian, tetapi juga para saudari Xiao, Luo Qingyu. Dan bahkan Su Chen, yang selalu sedikit abnormal, menutup mulut mereka. Ini bukan hanya kekuatan. Ini lebih kepada tekanan-tekanan yang tidak terlihat yang tidak bisa disentuh atau dilihat tetapi bisa dirasakan dengan jelas seolah-olah batu besar menekan punggung. Qingyu, di mana Xiao Fan? Wanita berpakaian istana itu mengalihkan pandangannya dengan acuh tak acuh ke arah Luo Qingyu dan menanyainya dengan nada dingin. Luo Qingyu menarik napas dalam-dalam. Chen Fan sudah mati. Mati. Dengan keterampilan Xiao Fan, setelah mendengar berita kematian Chen Fan, wanita berpakaian istana itu tidak menunjukkan sedikit pun keterkejutan namun. Tekanan mengerikan itu tidak menghilang sama sekali, dan dia hanya menanyai Luo Qingyu dengan lebih keras. Aku membunuhnya. Chen Fan tidak mematuhi ajaran sekte kita dan telah jatuh ke dalam mimpi buruk. Jika aku tidak menekannya, orang-orang tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya akan mati. Luo Qingyu menatap wanita berpakaian istana itu langsung di wajah tanpa ragu sedikit pun. Kata-katanya tegas dan matanya penuh tekad. Terus terang, mereka berbohong tanpa berkedip. Ning Qianqian berusaha keras untuk menekan jantungnya yang berdebar dan berkata, ya. Chen Fan sudah gila karena balas dendam dan telah membunuh secara sembrono orang tak bersalah bernama Yao Hao. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa memeriksanya. Wanita berpakaian istana itu mengerutkan kening. Melihat ke arah Ning Qianqian mengangkat tangannya dan mengipasi angin tak terlihat meniup Ning Qianqian menjauh dan rok hijaunya berkibar berantakan. Untungnya, aku tidak bertemu Yelan sendirian pagi ini. Jika tidak, aku bahkan tidak akan memiliki fondasi sekarang. Ning Qianqian duduk di tanah dengan berantakan. Dia membuka mulutnya dan ingin menolong kesakitan, tetapi ketika dia melihat tatapan dingin tuannya, dia segera menutup mulutnya. Namun di dalam hati saya mengeluh dengan marah bukankah itu hanya sebuah kalimat apakah perlu bersikap begitu galak?